Pendapat hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kami minta take down. Kenapa, Nduk? Curhat tentang apa, Nduk? Iya, kerjaan, Miss. Jadi aku kan di Hong Kong. Ikut ini majikanku ini orang Indonesia. Aku jaga kakek orang Indonesia. Ikut kakek aku tuh udah 4 tahun 3 bulan, Miss. Terus? Cuman berdua doang di rumah. Nah, terus kayak biasanya kan Miss kayak suruh jalan dan segala macem, tapi kakakku tuh nggak, udah kayak jalan dikit duduk gitu loh Miss kondisinya. Terus? Posisinya aku tuh nggak tahu kalau kakekku tuh umurnya 90 tahun. Ternyata kakekku tuh dimudain gitu umurnya. Aku taunya kakekku tuh umur sesuai KTP-nya tuh 82 tahun kan. Nah terus akhirnya pas pagi-pagi aku bangun tidur sekitar jam 7.40 menit. Aku kan kamarku kan hadap-hadapan sama toilet Miss. Terus? Aku lihat kakekku tuh lagi di kamar mandi. Nah terus aku kan tak buka kan pintuku. Aku lihat dia lagi kayak mas BAB gitu loh Miss. Terus? Terus aku nungguin dia kan, dia manggil aku. Terus aku bilang kenapa? Aku nggak kuat kata dia gitu kan. Oh kamu kuat berdiri bentar nggak? Aku ngambil kursi roda. Aku bilang gitu kan. Karena aku juga ya gemukan Miss. Aku nggak mungkin kuat gitu kalau dia nggak ada tenaga. Akhirnya aku dudukin dia di kursi roda. Tapi nafasnya dia tuh udah kayak gitu loh Miss. Kesengal-sengal, terus? Nah terus akhirnya aku dorong dia ke depan kan. Aku kasih minum. Terus tapi kan di kamar mandi kan itu bekas itunya kan Miss berantakan banget ya. Terus aku bilang ini kamu ditinggal nggak apa-apa ta? Aku beresin kamar mandi dulu. Posisinya dia nggak pakai celana, bajunya dia basah. Tapi kan aku nunggu dia suruh istirahat dulu kan Miss. Baru aku ganti bajunya. Aku beresin kamar mandi dulu. Nah terus saya dari kamar mandi, dia manggil aku lagi. Kenapa? Aku bilang gitu kan. Aku minta obat, kata dia gitu. Obat apa? Aku bilang gitu. Kata dia obat berak, kata dia gitu kan. Terus yang mana perasaan udah nggak ada deh. Pokoknya aku disuruh nyari obat berak, ngasih dia 2 butir Miss obat. Terus aku bilang gitu kan. Ya udah aku beresin lagi ya. Iya. Nah tiba-tiba dia tuh jalan dari kursi roda ke sofa, jalan sendiri. Nah terus aku marahin dia kan. Kamu kenapa jalan sendiri? Kamu harusnya panggil aku. Nanti kalau jatuh repot gitu kan. Betul. Terus? Akhirnya dia udah biasa aja tuh, dia nonton TV. Terus aku udah beresin kamar mandi, aku ngelapin badannya dia, ganti bajunya dia segala macem, tapi kok bibirnya pucet banget. Akhirnya aku nelfon menantunya kan yang suster. Nelfon menantunya di reject, nelfon anaknya nggak diangkat. Akhirnya aku nelfon anaknya lagi tuh yang satu. Terus aku bilang gini, tolong dong lihat di CCTV itu kakek kenapa ya kayak gitu. Aku bilang gitu kan. Karena sepertinya seperti biasanya dia kayak gitu, tapi ini terlalu lama, nafasnya tersengal-sengal gitu. Nah akhirnya kok makin parah gitu kakekku. Terus aku bilang gini kan, kayaknya aku butuh ambulan deh, tolong panggilin ambulan. Karena aku selama di Hong Kong sama di sini tuh Miss gak pernah dikasih tahu kalau ada darurat telepon kau itu aku nggak dikasih tahu. Disuruhnya telepon menantunya gitu, yang suster gitu. Terus? Nah terus akhirnya tiba-tiba aku ngeliat kakekku tuh kayak sakaratul maut Miss. Oke. Aku panik kan. Karena kemarinnya biasa aja gitu. Nah terus akhirnya kayak aku tuh kayak nelfon dia, ini kakak udah kayak gini, mana ambulannya kok nggak datang. Aku bilang gitu kan, kamu jangan panik, kata dia. Coba lihat nafasnya kakek masih ada nggak. Terus aku lihat tuh udah nggak ada Miss nafasnya. Aduh. Ternyata Terus? Gini, ini nafasnya udah nggak ada, gimana gitu. Nah terus akhirnya dia, tapi kakekku tiba-tiba nafasnya datang lagi Miss. Kayak orang-orang gitu loh. Nah terus akhirnya singkat cerita ambulan datang sama polisi juga, dibawa ke rumah sakit gitu kan. Dibawa ke rumah sakit, nyampe di rumah sakit kakekku meninggal. Oke. Terus? Itu bisa dibilang meninggalnya kayak dadakan gitu kan Miss. Terus kayak aku langsung kayak panik dong. Aduh apa karena aku ngasih obat gitu kan, apa gimana. Terus akhirnya majikanku datang segala macam, majikanku nyita paspor aku nggak masalah dong, karena kata majikanku ini masih diselidiki polisi kematiannya. Oh ya nggak apa-apa gitu kan. Terus akhirnya majikanku notis aku, kamu nunggu 1 bulan di rumah ini ya katanya gitu kan. Oh iya aku bilang gitu kan. Nah, akhirnya pas minggu kemarin aku nanya dong sama agensi, ini statusku apa sih gitu. Soalnya aku masih mau cari majikan, aku bilang gitu kan. Karena kalau pulang ke Indonesia aku belum megang duit gitu. Terus akhirnya
mau dibantuin sama yang penerjemahnya, tapi sama yang itu Hongkongnya yang di agensi itu marah-marah, katanya jangan dibantuin, ini dapat record nggak baik dari majikannya, jadi pemajikannya marah-marah gitu sama kita, udah biarin aja ini anak ini suruh pulang ke Indonesia. Masih untung kita bantu dia nggak masuk ke penjara gitu. Terus aku bilang gini kan, loh kalau memang aku salah aku masuk penjara pun siap, aku bilang gitu kan, soalnya aku masih pengen niat kerja gitu, tapi maaf kita nggak bisa ngebantu, ini kita cuma bisa bantu sampai segini kata agensi gitu kan. Terus kayak aku akhirnya kayak nelongso dong, perasaan majikanku di rumah, aku ngomong sama majikanku kan, kamu nyita pasporku nggak apa-apa, aku bilang gitu kan, kamu mau aku yang notis, mau kamu yang notis nggak apa-apa, tapi tolong kasih surat kematian ya kakek, aku mau cari majikan lagi. Majikanku bilang oke, katanya gitu kan, tapi ternyata telepon agensi kayak gitu. Terus kayak aku ya, itu aku harus kayak gimana, Miss? Posisimu yang tanda tangan siapa, sayang? Anaknya yang itu, yang nyita pasporku. Anaknya yang nyita paspormu. Iya, sebenarnya nggak ada masalah sih, kan kakek meninggal. Kamu di Hongkong berapa lama? Udah 8 tahun lebih, Miss. 8 tahun lebih. Di majikan ini berapa lama? 4 tahun 3 bulan, jalan kontrak 3. Wow, sama majikan 4 tahun saja, perlakuan majikan sama agent kayak gitu, nggak jelas. Iya, makanya. Makanya saya selalu bilang nih, cari agent yang bisa bahasa Indonesia minimal. Jadi penerjemahnya itu nggak tahu apa-apa. Penerjemah itu cuman transitin aja ke sekalian. Tapi apa yang dimaksudkan oleh agent, apa yang dimaksudkan oleh majikan kan nggak nyampe ke kamu loh. Iya. Nah itulah saya selalu bilang penerjemah itu saya kurang tahu ya. Kenapa penerjemah itu lebih sadis daripada majikan? Bener nggak? Nah ini yang saya herankan. Ya dulu saya juga penerjemah ya, saya backgroundnya juga penerjemah. Kadang-kadang kita bisa feeling kok ini majikan yang benar, agennya yang benar, atau kamunya yang benar. Sebenarnya sebagai penerjemah tahu loh ini. Cuman kadang-kadang mereka kalah di pamor. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan pekerjaan. Ya, boleh setuju, boleh enggak loh ini ya. Tapi penerjemah ini khusus buat penerjemah. Akhirnya yang berdampak adalah mbak-mbaknya yang cari majikan seperti ini. 4 tahun loh, masa iya sih agent nggak mau berjuang? 4 tahun loh ikut majikan, apa iya dikasih rekod jelek? Harusnya kan meminta juga bisa dong, sebagai agent itu meminta bisa kok. Sina, Fong, Kaila, Keto, Pong, Lei, Selina, bener nggak? Iya. Tapi pada kenyataannya banyak agent yang nggak peduli, itu nyata banget. Kenapa saya ngomong seperti itu? Saya itu ada seorang penerjemah, saya minta maaf, dia itu mantan mbak-mbak juga. Dia menikah dengan orang Hongkong dan kebetulan punya KTP. Dan akhirnya dia punya KTP, kerja di agent jadi penerjemah. Nyata-nyata apa yang dilakukan oleh bosnya salah. Tapi dia rela melakukan kesalahan di rumah sakit, tanda tangan, anaknya dipecat. Itu sebenarnya sudah di luar norma. Tapi saya tidak menyalahkan dia karena bagaimanapun posisi dia kejepit antara pekerjaan, membela kamu atau membiarkannya. Tapi menurut saya, jika kamu orangnya baik nih, berani berjuang nih, ya udah datang aja ke tempatnya Koko, bilang aja mau pulang Indonesia kalau cari majikan. Paham nggak? Kalau nggak ada surat, nggak dikasih surat kematian kakek nggak apa-apa. Nggak masalah kan, intinya kamu dipecat dari situ, kamu pulang Indonesia loh. Yang penting kamu baik loh mbak, yang penting kamu baik loh. Saya mau berjuang, saya mau berkorban. Tapi mau nggak kamu berjuang bareng sama saya? Ini pertanyaannya. Ya Miss, aku masih butuh. Kalau kamu masih butuh aja nggak penting mbak. Kamu semangat nggak? Ikhlas nggak? Kue gorong sugih ndok, punya semangat nggak? Menye-menye nggak? Alhamdulillah nggak Miss, semangat. Ya. Jadi kalau kamu punya semangat datang aja ke Koko Thomas. Bilang aja sama Koko Thomas, nenek saya meninggal, kakek saya meninggal, tapi saya tidak dikasih rekod meninggal, saya mau dipulangkan di Indonesia, saya tunggu visa di Indonesia, selesai. Yang penting kamu mau berjuang loh, intinya saya akan memperjuangkan kamu saat kamu mau berjuang.
Iya, Miss. Saya akan berjuang. Saya tidak peduli orang lain yang mengatakan bahwa saya itu berbasis membantu tapi berbasis bisnis lah apapun. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang berbasis bisnis jahat, nggak ada yang berani nyentuh tuh. Bener nggak sih? Iya, Miss. Kalau Miss Yuni, ya saya membantu berbasis bisnis daripada kalian diuntal macan. Bener nggak? Pada kenyataannya banyak kok agent-agent yang nggak jelas dan mereka punya lisensi semua. Iya. Ya kalau kamu mau berjuang, saya berani berjuang sama kamu. Oke, Miss. Aku mau nanya lagi, Miss. Kan aku sama majikanku kan paspornya dikasihnya tanggal 25. Aku keluarnya tanggal 31 disuruhnya. Itu nggak mepet banget, Miss? Nggak masalah, Mbak. Kita itu apapun nggak masalah. Yang penting kamu punya fotokopiannya. Iya. Punya foto-fotonya. Kita itu nggak ada masalah. Oh, iya, Miss. Nah, saya nggak mundur kok. Yang penting kamu berjuang loh. Tapi kamu nggak berjuang ya saya nggak mungkin dong berjuang sendiri. Intinya kamu berjuang, saya akan berjuang. Bener nggak? Itu agent-agent kayak gitu tuh nggak ada tuh yang demo-demo itu, yang memperlakukan kalian nahan paspor apa itu nggak ada itu. Bener nggak? Iya. Aku uang tiket gak dikasih aja kan aku belum pernah pulang, Miss. Iya nggak apa-apa Mbak. Tetapi tenang aja dulu, kita tuntutnya nanti. Yang penting kamu bekerja dulu, mencari majikan biar baik dulu, biar rekodmu tidak dipermasalahkan dulu. Nanti kita bisa bantu tuntut. Yang intinya adalah kamu berjuang, mau nggak bareng sama saya? Mau, Miss, mau cari majikan lagi. Oke, kayaknya saya sekarang nggak peduli dibilang penggiat lah, berbasis bisnis atau apapun, karena saya tidak ingin orang-orang seperti kalian itu dimanfaatkan oleh agen-agen yang nggak benar. Padahal kalian tidak melakukan kesalahan, tapi ditulis yang ora-ora. Kalau kayak gini, kenapa nggak ada yang membantu kalian? Kenapa nggak ada orang-orang yang kemarin teriak-teriak tentang keadilan, kebebasan? Kenapa nggak mau bantu kamu? Bener nggak? Karena mereka nggak paham bahwa banyak orang lebih jahat dari saya. Saya tidak membenarkan kejahatan saya, tapi intinya adalah mana mereka? Ngerti? Kamu berjuang, saya berjuang. Datang ke tempatnya Koko Thomas, saya akan membantu kamu. Saya hari Minggu datang. Yang penting kamu berjuang beneran. Ojo menye-menye. Lek kamu menye-menye tak usir gitu kok agene Koko. Paham? Miss. Iya, tak suruh keluar kamu dari boarding house Koko Thomas. Karena saya mau berjuang bagi orang yang mau berjuang. Ya? Iya, Miss. Oke, kamu datang di tempatnya Koko Thomas. Ojo menye-menye. Ya? Iya, Miss. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Yo, bye-bye. Kenapa saya selalu katakan bahwa saya akan berjuang bagi kalian yang mau berjuang? Saya akan mempertahankan kalian yang bagi kalian yang mau bertahan. Jadi kalau kalian tersinggung dengan prinsip saya, kue gorong sugendo, intinya saat saya mengatakan kue gorong sugendo, berjuanglah. Saya ada di belakang kalian. Tapi kalau kalian merasa saya bilang kue gorong sugendo dan kalian bilang bahwa saya menghina kalian, itu sebenarnya berbanding kebalik karena pikiran kalian terlalu naif. Pikiran kalian terlalu naif. Saya akan berjuang dengan siapapun. Anak-anak saya yang lama dari Makau, dari Hong Kong, dari Singapura, mereka berani berjuang dengan saya. Maka saya akan berjuang dengan kalian. Tapi kalau kalian menye-menye sidik-sidik loro, sidik loro, ambiar. Jangan ya dek ya, jangan. Hong Kong keras ya dek ya, keras. Hong Kong ini keras. Kalau kamu nggak kuat, jangan ke Hong Kong. Mulyo ngeret koper ya dek ya, jangan. Wis tak omongi bolak-balik, Hong Kong iki keras. Wes, ora ngurus. Saya nendine iki Mas telepon sampai ping 1 saya kejaran. Sik sapa meneh iki?